yang sangat mematikan di dalam pola 4-4-2 itu. Dan tentunya barisan pemain PSMS Medan, asuhan pelatih Rudy William Kelces. Ya, kita melihat bagaimana ketika PSMS Medan harus kehilangan 5 pemain sekaligus dalam laga ini, tetap ada formasi yang kokoh yang diterapkan oleh Rudy Kelces dengan menempatkan Costa sebagai striker tunggal di sini, dan dia dikelilingi oleh sederet nama anak-anak muda, terutama Otto Maniani. Dua tim yang sama-sama menderita kekalahan pada satu partai terakhir mereka beberapa hari sebelumnya. Gali Sudaryono sedang memanjatkan doa. Jaga gawang menggantikan keberadaan Marcus Horizon. Perubahan susunan pemain memang begitu kerap dilakukan oleh Rudy William Kelces. Sebuah strategi yang berhasil sejauh ini, dan ini adalah babak pertama Persela Lamongan melawan PSMS Medan dari Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur. Persela Lamongan dengan kostum kebesaran mereka biru. Sedangkan tamunya PSMS Medan dengan kostum away putih. Cuaca yang begitu bersahabat sangat mendukung jalannya pertandingan sore ini. Dalam layar kaca kita saksikan tidak ada hujan yang turun. Lapangan juga sangat baik. Tentunya diharapkan bisa mendukung bagaimana pertandingan sore ini bisa berlangsung dengan baik dan asik. Ya, kita berharap ada memang tontonan yang menarik yang diragakan oleh kedua tim di kota Lamongan, sebuah kota yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Surabaya. Octavianus Maniani Dengan gaya rambut yang baru kita lihat. Yang diwarnai sama dengan kostum kebesaran PSMS Medan. Ya. Jauh di tengah. Wah, itu warna kebesaran begitu. lemparan ke dalam Tommy Rifka. Langsung ke depan, terlalu dekat ke barisan pertahanan PSMS Medan. Leonardo Martinzada melebar ke kanan. Berusaha oleh Ruben Sanadi. Kembali ke belakang. Berusaha melepaskan umpan. Langsung ke kotak penalti. Dan wow! Gol! Esteban Javier Gilen, pemain yang berasal dari Uruguay, berhasil menjebol gawang Persela Lamongan pada menit-menit awal. Saya pikir ini gol yang bagus ketika bagaimana Esteban Guillen dalam keadaan free, sama sekali tidak ada pengawalan dari barisan belakang Persela Lamongan. Kita melihat bagaimana sebuah umpan yang bagus dilepaskan, dan ini dia sangat bebas. Kita lihat bagaimana posisi Esteban, walaupun ada reaksi penyelamatan dari Khairul Huda, tetapi itu tidak cukup untuk membendung sundulan yang sangat-sangat bagus yang di-flashing ke sektor kanan gawang Khairul Huda. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Agustiar Batubara karena ia tidak memperhatikan letak berdiri dari Esteban Guillen yang berdiri bebas berada di depan dia, dan sangat mengecewakan karena ketika seorang penyerang sedang menunggu bola, pemain bertahan sebaiknya berada di depan dia untuk menutup geraknya. Sementara ini terjadi sebaliknya, sehingga Esteban Guillen mampu dengan bebas, pemain yang sebenarnya bukan berposisi striker namun berada di kotak penalti, dan mencetak gol. Kita melihat bagaimana keputusan wasit kembali memberikan kesempatan kepada Persela Lamongan melalui penalti setelah Marcio Souza jatuh di kotak penalti PSMS Medan. Ya, hanya dengan interval lebih kurang, belum sampai 1 menit saya pikir. Kita lihat bagaimana sebuah gerakan dari Marcio Souza. Ya, saya pikir ini semi diving, ya, tidak ada sentuhan yang keras, tidak ada usaha yang juga begitu keras dari bagaimana Edi Sibung tadi menghentikan gerakan dari Marcio Souza. Tetapi Halil Rinengo memutuskan ini adalah penalti, dan
langsung dieksekusi oleh Souza. Kita nantikan mampukah Marcio Souza menambah pundi-pundi golnya pada Jarum Indonesia Super League. Hanya berselang 1 menit setelah gol pertama dari PSMS Medan tadi. Kita nantikan 1, 2, 3, gol! Marcio Souza menciptakan gol ke-16 di Jarum Indonesia Super League. Dengan 16 gol, kini ia hanya berjarak 5 gol dari Christian Gonzalez. Sebuah gol yang bisa kita sebut sebagai dibayar kontan, membayar lunas hutang pertahanan Persela Lamongan, 1-1. 2 gol dalam durasi 4 menit. Sebuah gambaran dan sebuah garansi tentu saja bagaimana partai ini akan berlangsung dengan cepat, dengan tempo tinggi. Kita lihat eksekusi yang sangat dingin dari Souza mengarah di tengah gawang Galih Sudaryono. Kembali membuat bench pemain, ada Widodo Cahyono Putro mampu beranjak dengan senyuman tentunya. 1-1 kedudukan sementara hanya dalam 5 menit di babak pertama. 2 gol telah tercipta. Melebar ke kanan, Agustiar Batubara jauh ke depan. Maksudnya ke Carlos Jimmy Suparno dari situ, dibuang saja oleh Hariri. Fadli Hariri, pemain yang kerap kali dipercaya oleh Rudi Calces untuk turun pada starter pemain. Ya, sebuah gangguan untuk Octavianus Maniani. Kita melihat bagaimana tadi Zainal Arifin menghentikan Okta, juga akrab disapa dengan Otto. Kembali Ruben Sanadi. Masih Ruben berusaha melepaskan tendangan spekulasi. Melebar ke kiri, ada Octavianus Maniani, gagal dikejar. Pemain yang berasal dari Papua, Octavianus Maniani. Dan ini adalah Ruben, seorang wingback yang digadang-gadang oleh Rudi Calces sebagai wingback masa depan. Salah seorang pemain yang cukup aktif membangun serangan, bahkan tadi gol pertama bisa disebut sebagai assist dari dirinya. Rudi Calces, pelatih yang mampu membawa PSMS Medan masih tetap lolos di 3 ajang yang berbeda, AFC Cup dan juga salah satunya Copa Indonesia. Kita tahu bahwa tahun sebelumnya PSMS Medan adalah merupakan runner-up pada Liga Jarum. Pada Grand Final mereka harus takluk dari Sriwijaya FC yang tampil sebagai juara. IGD Sukadana berpindah ke sisi sebelah kiri. Kurang cepat Alex Robinson kita lihat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain PSMS Medan terhadap IGD Sukadana dalam gerak lambat. Bagaimana Alvan Lubis memotong laju IGD Sukadana. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Carlos Raul Susati dan juga Alex Robinson. Sebuah tendangan langsung ke gawang. Wow, nyaris saja dan gol! Carlos Raul Susati kembali menjeblos gawang PSMS Medan. Kedua kalinya berubah menjadi 2-1. Sampai ini persoalan konsentrasi di lini belakang PSMS Medan. Kita lihat bagaimana jarak tembak yang menjadi jauh tadi pada saat Fabiano melepaskan eksekusi dengan akurasi yang lumayan terjaga di situ. Kita menerpa tiang jauh dari gawang Galih Sudaryono. Kita lihat bola rebound dan disinilah Carlos dengan sebuah sundulan tanpa bisa dihentikan Galih. Ada kekurang siapan. Kita lihat bagaimana lini belakang PSMS Medan mencermati sebuah eksekusi dari Fabiano. Tidak terkawal kita lihat. Carlos
Pelepasan sundulan dalam posisi yang sangat bebas ke gawang yang kosong yang sudah ditinggalkan oleh kiper Galih Sudaryono. Sangat menarik melihat pertandingan yang baru berjalan 10 menit sudah menghasilkan 3 gol. Iya. Ini menunjukkan betapa terbukanya kedua tim akan bermain. Dan tampaknya Otto Maniani meminta pergantian terhadap pelatih Rudi Kelses. Menyerang kesakitan dan tendangan bebas bagi PSMS Medan. Hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Persela Lamongan dihadapi oleh Leonardo Martin Zada dan juga Alvan Lubis. Kita nantikan. Dua nama yang sama-sama punya kapasitas kualitas, Ya, eksekusi. Alvan Lubis. Oh, gol! Gol! 4 gol telah tercipta hanya dalam 10 menit. Oh, ada keputusan dari wasit yang berbeda. Tidak persis kita mengetahui apa yang terjadi dengan sebuah eksekusi yang dilepaskan oleh Alvan Lubis. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan mulut gawang Khairul Huda. Apakah offside? Apakah wasit memutuskan offside? Saya tidak melihat apakah bola menyentuh pemain depan PSMS Medan. Karena jika tidak dan bola dilepaskan langsung ke arah gawang, sebenarnya tidak offside karena peraturan offside menyebutkan bahwa bola yang diumpan adalah bola yang offside, bukan bola yang dilepaskan langsung ke arah gawang. Masih 2-1, kedudukan sementara setelah gol kedua PSMS Medan tadi dianulir oleh wasit Alil Rinengo. Sebuah pertandingan dengan suguhan yang begitu menarik, bagaimana hanya dalam tempo 10 menit di babak pertama 4 gol telah tercipta. Ya, semoga saja pemain-pemain PSMS cukup berbesar hati dan pelatih Rudi William Kelces mampu mengontrol suasana terutama dalam lapangan, karena keputusan yang cukup kontroversial tadi bisa jadi membuat mental mereka jatuh, tapi semoga saja tidak, agar pertandingan sore hari ini tetap berjalan menarik. Kita melihat tadi bagaimana Alil mengkartu kuningkan Igede Sukadana. Kembali Zada, lepaskan umpan ke tiang jauh. Kita melihat bagaimana Otto Maniani kembali mampu melanjutkan jalannya pertandingan. Marcio Souza terjatuh. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Fadli Hariri terhadap Marcio Souza. Ini dia pemain yang telah menciptakan 16 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Alvan Lubis, pemain berusia 33 tahun, sudah cukup senior. Ya, Kita melihat bagaimana gol yang dilepaskan oleh Alvan Lubis langsung ke gawang. Bukan merupakan sebuah umpan. sedikit aneh memang keputusan Alil menganulir gol yang dilepaskan lewat eksekusi dari Alvan Lubis tadi. Ya, bisa jadi posisi Alil cukup tidak menguntungkan untuk melihat apakah bola tersentuh atau tidak, sehingga ia mempercayakan sepenuhnya keputusan tadi kepada hakim garis yang berdiri cukup jauh sebetulnya. Kembali serangan PSMS memasuki kotak penalti Persela. Kita saksikan Otto Maniani. Terlambat satu langkah Otto Maniani kembali melepaskan umpan. Kali ini membentur badan pertahanan dari Persela Lamongan. Agustiar Batubara, pemain yang juga telah berusia 31 tahun. Kembali Esteban Gilen tadi melebar ke kanan kali ini. Kurang cermat Ruben Sanadi. Persela melalui Jimmy Suparno. Pendek saja ke Marcio Souza. Back pass ke Jimmy Suparno. Berusaha dikejar oleh Carlos Raul Susati. Masih bisa dipatahkan pertahanan PSMS Medan. Alex Robinson juga gagal. Leo Zada. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Fadli Hariri yang dituju. Gagal dikejar Fadli Hariri.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Menarik mencermati peragaan permainan terbuka yang dimunculkan oleh kedua tim. Kita lihat Rudy dan Doni Latuperisa juga merupakan asisten coach yang baru buat PSMS Medan. Charlie terjatuh, kita lihat Charlie perebutan bola, Alex Robinson datang membantu. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Alex Robinson. Ini dia wasit Alil Rinengo dan Marcio Souza mencetak gol pertama bagi Persela Lamongan melalui penalti. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh pemain PSMS Medan. Kembali kesalahan dilakukan oleh Fadli Hariri. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Charlie Susati tampak narik baju Igede Sukadana. Alvan Lubis. Ini dia Widodo Ceputro, pelatih yang menggantikan M. Basri, memasuki putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Sejauh ini telah menghantarkan 2 kemenangan sejak debutnya di Jarum Indonesia Super League bagi Persela Lamongan. Kembali serangan PSMS Medan dari sisi sebelah kanan. Lepaskan umpan, kita lihat Ruben Sanadi, sayang sekali tidak jelas arah bola yang diberikan oleh Ruben Sanadi. M. Alvan Lubis. Kembali Ruben. Lepaskan umpan ke tiang jauh. Ada terjatuh, kita lihat Otto, bukan pelanggaran. Agustiar Batubara mengenai Fadli Hariri, kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Charlie pendek saja ke Sukadana, masih gagal. Esteban Gilen. Sebuah gangguan. Kita lihat bagaimana Zainal Arifin menghentikan Esteban Gien. Umpan lambung jauh ke depan, langsung ke kotak penalti. Leo Zada ada di situ. Lagi-lagi wasit Alil Rinengo melihat bahwa Zada lah yang melakukan pelanggaran. Sedikit aneh memang. Kita lihat tinggi bagaimana tadi Yanuar dan juga Sukadana mengangkat kakinya. Garis mengenai perut Zada malah. Justru pelanggaran buat Persela Lamongan. Marcio Souza, salah seorang pemain asing yang dikenal dengan temperamen yang cukup tinggi, dan ini adalah LA Mania. Terus-menerus memberikan dukungan kepada Laskar Joko Tingkir. 2-1 unggul sementara mereka atas PSMS Medan. Gagal mengontrol bola dengan baik Edi Sibung, pemain yang selalu sibuk di belakang menggalang pertahanan bagi PSMS Medan. Edi Sibung. Otto Maniani. Masih Octavianus Maniani berusaha melewati 2 pemain Persela. Esteban Gien lebar ke kanan kali ini. Ada Ruben Sanadi, masih ditutupi oleh Tommy Rifka. Ruben Sanadi, Edi Sibung lepaskan umpan. Esteban Gilen masih dipatahkan oleh Igede Sukadana.
Serangan balik Carlos Raul Susati ke Marcio Souza, kembali ke Susati. Namun terlalu dekat ke Mauro Pinto. Ini dia pemain berusia 28 tahun. Dan Marcio Souza, pemain yang berasal dari Brasil ini, merupakan lumbung gol bagi Persela Lamongan di Jarum ISL tahun ini. Pemain yang juga sangat piawai memanfaatkan bola-bola mati. Cukup banyak gol yang dihasilkan dari tendangan bebas. Dan biasanya sering terlihat perubahan di ekspresi wajah kiper ketika ia siap mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Kembali pelanggaran tampaknya oleh Aun Cardini terhadap Jimmy Suparno. Gali Sudaryono tentunya diharapkan agar lebih berkonsentrasi. 2 gol telah cipta di gawangnya hanya dalam tempo 4 menit. Ada 2 pemain yang siap-siap mengeksekusi bola mati, Marcio Souza dan juga Fabiano Beltrame. Bersiap-siap Charlie Susati. Marcio Souza masih membentur pagar pertahanan dari PSMS Medan. Masih Marcio Souza. Lepaskan umpan, kita lihat. Kandas di kaki Leonardo Martin Zada. Kali ini serangan Persela melebar ke kanan. Zainal Arifin pendek saja ke depan. Charlie Susati, masih Susati, dibayang-bayangi oleh Fadli Hariri. Agusir Batubara, wow, masih mampu ditip Gali Sudaryono. Marcio Souza, kurang cermat Marcio Souza, dibuang saja oleh Aun Cardini. Kembali menghasilkan lemparan pertama bagi Persela di daerah pertahanan PSMS Medan. Alex Robinson, bukan pelanggaran. Zada. Gali Sudaryono, pemain berusia 22 tahun. Ini adalah peluang terakhir yang dimiliki oleh Persela Lamongan melalui sebuah umpan lambung jauh dari Agustir Batubara ke tiang jauh. Ya, cukup bagus saya lihat tadi bagaimana penyelamatan dari Gali. Yang mampu menghadangi bola tersebut dari gerakan Jimmy Suparno. Carlos Susati melebar ke kanan. Zainal Arifin. Masih Zainal Arifin melepaskan umpan. Terlalu dekat ke Edi Sibung. Ada Agustir Batubara, namun disapu saja oleh Esteban Guillen. Kali ini Leonardo Martin Zada melebar ke kanan. Ya. Kita lihat tadi apa yang terjadi di lapangan tengah ketika Zada mengontrol bola. Ada duel dengan Sukadana. Sekarang Sukadana terkapar di lapangan sambil memegang wajahnya. Apakah ini hanya sebuah provokasi atau sebuah gerakan triki? Kita menantikan bagaimana Alil menyikapi peristiwa ini. Kita melihat Sukadana masih tampak melakukan protes terhadap wasit Alil Rinengo. Igede Sukadana masih terus melakukan protes. Ya, tampak bersikeras bahwa pemain yang dianggapnya dengan sengaja melukainya untuk dihukum. Padahal dalam sebuah pertandingan sepak bola, bentrokan fisik adalah hal yang sangat biasa. Ya, diperlukan memang semangat fair play di sini. Ya, sama sekali tidak ada reaksi dari Alil Rinengo karena memang tidak terjadi apa-apa. Hanya sebuah gerakan triki dari Sukadana. Esteban Guillen. Otto Maniani. Alvan Lubis. Kita melihat bagaimana Marcio Souza mulai melakukan protes, namun diabaikan oleh Alil Rinengo. Kejelian dan ketegasan dari wasit benar-benar mutlak diperlukan dalam pertandingan
pertandingan, terutama dalam laga Persela melawan PSMS Medan ini. Karena kita melihat ada sinyalemen yang tidak begitu bagus. Ketika ada beberapa gerakan-gerakan yang seharusnya itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi di blow up menjadi sesuatu yang luar biasa. Sejauh ini Halil Rinego masih bisa dalam koridornya. Tommy Rifka jauh ke tengah, maksudnya ke Carlos Susati tadi. Kali ini disapu saja oleh Fadli Hariri. Masih berusaha dikejar oleh Otto. Dua pemain terjatuh di waktu yang bersamaan, Agustiar Batubara dan Otto Maniani. Ya, menarik memang mencermati dua penyerang sayap dari Medan. Ada Otto di kiri dan juga ada Ruben di kanan yang menggantikan posisi yang ditinggalkan Eli Aiboy. Dua anak muda sama-sama berasal dari kawasan timur, juga memiliki kecepatan yang lumayan bagus. Umpan lambung ke Martius Souza dari Carlos Souciati. Masih bisa diselamatkan oleh Gali Sudaryono. Dan barang ke dalam bagi Persela di daerah pertahanan PSMS Medan. Kita lihat Charlie Susati lagi-lagi melakukan protes. Charlie Susati masih terkapar di lapangan. Alex Robinson. Kurang jelas bagi kita apa yang sempat terjadi kepada pemain yang satu ini. Jauh dari bola, dari jadi kejadian. Widodo Ceputro memberikan instruksi kepada Fabiano Beltrame, pemain yang juga berasal dari Brazil. Masih didelay oleh Halil Rinego. FX Yanuar. Cukup baik Charlie Susati. Alex Robinson. Pendek saja ke Igede Sukadana. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Tommy Rifka. Martius Souza. Langsung ke depan. Berusaha dikejar oleh Jimmy Suparno. Dibayang-bayang oleh Aun Karbini. Berhasil lepas. Kita lihat Jimmy Suparno melepaskan umpan ke kotak penalti. Dan masih bisa diselamatkan dengan baik oleh Fadli Hariri. Kembali Igede Sukadana. Lebar ke kanan. Ada Agustiar Batubara dan juga Charlie Susati. Lepaskan umpan Charlie Susati. Martius Souza yang dituju. Kembali bisa diselamatkan oleh Mauro Pinto. Igede Sukadana terlalu lemah, tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Igede Sukadana. Membentur badan salah seorang pemain PSMS Medan. Sangat aktif kita lihat pemain Persela Lamongan menekan ini pertahanan PSMS. 6 pemain berkaos biru berada di areal pertahanan dari PSMS Medan, menekan yang tadi diakhiri dengan sebuah tindakan dari Sukadana menghasilkan sepak pojok. Tendangan pojok bagi Persela akan dieksekusi oleh Tommy Rifka. Sudah dilakukan, terlalu pendek, mengarah ke Martius Souza. Charlie Susati dan Alex Robinson. Masih membentur badan Mauro Pinto. Kembali gagal usaha dari Persela Lamongan. Lemparan ke dalam bagi Laskar Joko Tingkir. Ini dia Mauro Pinto. Alex Robinson, Sukadana, masih Sukadana. Ada Otto Maniani mengganggu. Cukup seru duel 1 lawan 1 antara dua pemain ini. Wow. Kita melihat bagaimana sedikit ada aksi nakal dari Sukadana. Jelas kita lihat yang terekam dalam kamera. Iya. Gimana Sukadana menerjang pinggang dari Otto Maniani. Dan tampak sekali ya baru saja ditegur oleh rekannya. Iya. Nah ini adalah sebuah tindakan yang bisa mencederai fair play. Kita nantikan keputusan wasit tentunya setelah harus berkonsultasi dengan AW1 Fahrizal yang jauh lebih dekat kepada kejadian tadi. Sekali lagi kita nantikan keputusan apakah yang akan diberikan oleh wasit Halil Rinego terhadap Igede Sukadana Kita melihat atas bagaimana Halil aksi tidak terpujinya, Bung. ya, berusaha menyamperi temannya
AW1 Fahrizal MK. Ada sebuah dialog di situ. Ya, Alil Rinengo. Masih terkapat di lapangan Ottomaniani. Ya, Keputusan apakah yang akan diberikan oleh Alil Rinengo terhadap Igede Sukadana? betul. Kartu kuning Dan kedua. kartu merah langsung ke Igede Sukadana. Sebuah keputusan yang begitu tegas dari Alil Rinengo terhadap pemain yang satu ini. Sebuah keputusan yang tentunya sangat disayangkan oleh ofisial Persela Ya, Lamongan. sangat merugikan bagi tim Persela, dan jika kita lihat kejadian jauh dari daerah pertahanan Persela, jauh dari lini pertahanan Persela, sangat tidak membahayakan timnya dan tindakan yang sangat tidak diperlukan. Kita lihat. Dalam rak lambat kita lihat Ya, jelas memang kita lihat walaupun tidak begitu keras, Iya. tapi apapun apa yang dilakukan oleh Sukadana, sebuah tindakan yang tidak mencerminkan semangat profesional. Ya betul, jika kita melihat aksi jungkir balik yang ditunjukkan oleh Ottomaniani sedikit berlebihan. Ya, Namun apapun yang dilakukan oleh Sukadana sangat tidak terpuji, menyerang dari belakang, jauh dari bola, dalam keadaan bola mati, sehingga pantas ia diganjar dengan kartu merah. ya. Lewat sebuah kartu kuning yang kedua. Dengan 10 pemain, ketika partai berusia 30 menit, Persela sudah harus bermain dengan 10 nama saja. Kehilangan Sukadana, sebuah pelajaran yang sangat-sangat mahal harusnya dipetik oleh Sukadana. Sepak bola indahnya adalah bermain dengan semangat yang fair di sini. main dengan 10 pemain. Kali ini Persela sejak menit ke-30 di babak pertama. Ini adalah Ottomaniani. Masih Otto melepaskan umpan. Zada kembali mampu diselamatkan oleh Tommy Rifka. Dan kembali peluang bagi PSMS Medan. Masih ada Fabiano Beltrame. Alex Robinson kembali mampu mengenai kaki Fadli Hariri. Tampak sangat bersemangat pemain-pemain PSMS Medan. Mereka langsung aktif menyerang, sementara sebaliknya Persela seperti sedikit kebingungan kehilangan Sukadana. Kita tunggu dalam kurun waktu berapa menit mereka mampu merecover kehilangan seorang pemain mereka. Bahaya. Bali Zada, lepaskan tendangan Zada, masih jauh dari sasaran. Leonardo Martin Zada, pemain berusia 31 tahun dari Brazil. Kita menantikan bagaimana anak-anak PSMS Medan, Rudi, Doni Latuprisa, melakukan sebuah diskusi untuk memaksimalkan kelebihan kuantitas pemain yang mereka miliki. Masih ada 60 menit di depan dalam situasi tertinggal 1-2. Zada, serangan dari PSMS Medan. Ottomaniani lepaskan umpan, terlalu jauh. Ottomaniani jauh dari Mister Gawang. Ini Terburu-buru, dia. sedikit rileks saja saya pikir. Iya. Anak Medan mungkin bisa lebih enak untuk men-steering, untuk mengemudikan permainan. Setelah Ottomaniani membuat Igede Sukadana harus menerima pil pahit, mendapatkan kartu kuning kedua sekaligus kartu merah. Leo Zada masih bisa dipatahkan. Ada Tommy Rifka di situ. Kembali Ottomaniani. Masih Otto. Kembali ke tengah. Esteban Guillen. Leo Zada. Sebuah back pass yang langsung mengarah ke Khairul Huda, jaga gawang Persela Lamongan. Bahkan secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana kini 4 menit setelah ditinggal oleh Sukadana, pemain-pemain PSMS Medan lebih banyak memegang bola dan mengontrol alur permainan. Ya, kita tahu Sukadana adalah gelandang sentral untuk skuad Persela Lamongan. Sekarang boleh jadi pelan-pelan lini kedua akan segera dikuasai oleh anak Medan sepanjang mereka bisa memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. Charlie Susati ke Jimmy Suparno. Kontrol bola yang tidak cermat dari Jimmy Suparno.
hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persela Lamongan. Ini dia Jimmy Suparno, pemain berusia 25 tahun. Sepak pojok yang tampaknya akan dieksekusi oleh Marcio Souza. Ada Esteban Guillen, Gali Sudaryono, bersiap-siap. Sudah dilakukan, kelantikan. Wow, masih bisa diselamatkan oleh Aun. Dan juga Hariri. Alex Robinson. Masih Alex ke Jimmy Suparno, sebuah tendangan langsung. Terlalu lemah dan kita nantikan. Charlie Susati gagal mengejar bola liar dari Jimmy Suparno. Charlie Susati, pemain asing baru yang juga baru kali pertama dimainkan sebagai starter oleh Widodo. Metik gol keduanya. Dan juga sekaligus gol kedua untuk Persela dalam laga ini. Marcio Souza, kembali serangan dari Persela Lamongan. Cepat kita lihat, Alex Robinson dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus. Moro Pinto kembali ke Susati, lepaskan dan gol! Zainal Arifin berubah kedudukan menjadi 3-1 melalui sebuah heading yang begitu cantik. Sebuah tindakan yang sangat baik, disambut umpan matang dari Carlos Susati, disambut oleh Zainal Arifin. Ya, yang pertama yang harus saya komentari adalah bagaimana selebrasi dari Zainal Arifin mencabut tiang sudut. Seharusnya dia adalah sebuah kartu kuning. Tetapi apapun, prosesi gol kedua dari Charlie, asisnya, dan bagus sekali juga. Kita lihat bagaimana gerakan sundulan dari Zainal Arifin. Ini adalah cermin ketiga buat anak-anak Medan, bagaimana mereka di lini belakang sama sekali belum bisa menjaga koordinasi dan komunikasi dengan begitu bagus. Kita lihat 3 gol Lamongan, semuanya lahir berangkat dari komunikasi yang sama sekali tidak jalan. Bagaimana Zainal Arifin tidak terlihat sehingga mampu menerobos tepat di mulut gawang PSMS Medan. Sangat disayangkan. Hanya dengan 10 pemain Persela Lamongan justru kembali mampu menambah gol menjadi 3-1. Sepak pojok PSMS Medan masih bisa diselamatkan oleh Susati. Proses gol yang begitu cantik baru saja terjadi. Bagaimana Charlie melepaskan umpan yang sangat matang. Kembali menghasilkan tendangan pojok bagi PSMS Medan kali ini. Ya, yang kedua, Esteban Guillen terlalu rendah, mudah saja dipatahkan oleh barisan pertahanan Persela Lamongan. Lemparan ke dalam PSMS Medan, Esteban Guillen langsung ke kotak penalti, cukup jauh lemparan dari Esteban. Wow. Lagi-lagi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Otto Maniani terhadap Jimmy Suparno. Masih terbaring mendapatkan perawatan Jimmy Suparno. Pemain yang masih berusia 25 tahun ini. Dan Zainal Arifin mencetak gol ketiga bagi Persela Lamongan. Proses terjadinya gol ketiga bagi Persela. bagus sekali asis dari Charlie. Dan kita melihat bagaimana gerakan dari Zainal Arifin juga bagus. Sangat enteng tadi melakukan heading. Marcio Souza. Souza terjatuh, kita lihat Souza. Dan pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh PSMS Medan. Ya. Masuk Ramadhani menggantikan Fadli Hariri. Inilah cara Rudi menyikapi miskinnya koordinasi dan komunikasi di lini belakang Medan dengan menarik keluar Fadli Hariri.
memasukkan Rahmadani. Marcio Souza juga tidak jelas. Offside tampaknya. Marcio Souza yang juga bertindak sebagai kapten kesebelasan Persela Lamongan. Rahmadani, pemain yang baru saja masuk, menggantikan Fadli Hariri. Masih bisa diselamatkan oleh Zainal Arifin. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Otto Maniani. Leo Zada. Masih Sada. Bayang-bayang yang cukup ketat oleh Alex Robinson. Esteban Guillen. Masih Esteban. Melepaskan chop ke depan. Wow. Terlalu dekat ke Hoirul Huda. Charlie Susati, Alvan Lubis, Rahmadani, kembali ke Lubis, lebar ke kanan kali ini, Aun Karbini, Esteban Guillen, lebar ke kanan, berusaha melepaskan umpan, kita lihat, masih, kembali gagal dan, ya, sayang sekali sebelum Zada mengeksekusi bola tadi. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh salah seorang pemain PSMS Medan terhadap Fabiano Beltrame di kotak penalti Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana bola begitu terbuka dan terlepas. Siap-siap Zada. Ada pelanggaran lebih dulu dibikin oleh Ruben untuk Fabiano. Satu dalam komposisi 10 berbanding 11. Masih ada 4 menit dalam babak pertama. Masih bisa dipatahkan oleh Agustiar Batubara. Sayang miskomunikasi antara Alex Robinson dan juga Charlie Susati. Kali ini Leo Zada melebar ke kanan. Esteban Guillen lepaskan umpan, kita nantikan. Terlalu dekat ke Hoirul Huda. Charlie Susati. Jimmy Suparno. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Marcio Souza. Lepaskan umpan, berpindah lagi ke kanan ke Charlie Susati. Jimmy Suparno, namun lebih dekat ke Otto Maniani. Masih Octavianus Maniani, berhasil dicuri oleh Jimmy Suparno. Charlie Susati, kurang cermat kontrol bola Charlie Susati. Pelanggaran Ruben Sanadi terhadap Charlie Susati. Kita melihat memang ketika mereka kehilangan satu nama, Sukadana, Persela hanya menempatkan seorang Charlie sendirian di depan dan lebih banyak memainkan Jimmy, Marcio Souza, dan juga Alex Robinson untuk beredar di lini kedua. Masih bisa dipatahkan oleh Rahmadani. Cepat kita lihat. Otto Maniani, serangan dari PSMS Medan. Leo Zada. Masih Leo Zada. Leo Zada membuka ruang tembak. Leo Zada dan gol! Sangat cantik proses gol dari Leo Zada. 3-2. Sebuah aksi individu yang sangat luar biasa, menggiring bola sendiri dari lini tengah, tidak mengumpan pada temannya Ruben Sanadi yang berlari meminta bola, namun Leonardo Zada dengan sangat percaya diri melewati 1-2, dan ini adalah pemain ketiga yang sebelum dia akhirnya melepaskan tendangan. Ya, kita lihat bagaimana penetrasi solo dari Zada melewati Januar, melewati Tommy Rifka sebelum melepaskan tendangan keras, menghilang, menyusur tanah, bersarang di sektor kanan gawang Hoirul Huda. Sebuah gol yang berangkat dari usaha sendiri. Ini menarik, kita lihat bagaimana perjuangan dan totalitas dari Leonardo Martin Zada. Sebuah proses gol dari salah seorang gelandang asing terbaik di Jarum Indonesia Super League, Leonardo Martin Zada, merubah kedudukan sementara menjadi 3-2. 5 gol telah tercipta hanya di babak pertama sore ini.
Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Tampaknya dihadapi oleh Beltrame dan juga Tommy Rifka. Kita nantikan. Masuki menit terakhir di waktu normal babak pertama. Beltrame, Fabiano terlalu jauh, lambung terbang tinggi. Ini dia Fabiano Beltrame, pemain bertahan Persela Lamongan, juga berasal dari Brasil, usia 27 tahun. Efek Yanuar, Tommy Rifka jauh ke depan, yang dituju adalah Marcio Souza. Masih ada Aud Carbini, kembali gagal perjuangan Marcio Souza. Masih Persela Lamongan. Pendek saja kita lihat Charlie Susati. Masih Susati melepaskan chop dan masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Gali Sudaryono. Nyaris saja merubah kedudukan Charlie Susati. Paling tidak apa yang dilakukan oleh Charlie cukup bagus karena dia dengan penuh percaya diri melakukan sebuah chop, tetapi masih juga belum terjaga akurasinya. Ramadhani ke Esteban Guillen, lebar ke kanan. Edi Simbung ada di situ. Tambahan waktu tampaknya tersisa 1 menit lagi dari waktu normal. Bahaya ini. Kembali kita lihat Esteban Guillen, namun ada Batubara. Disapu saja oleh Agusir Batubara. Alvan Lubis, Pinto, Mauro Pinto, lebar ke kiri, Ramadhani. Kembali sebuah upaya dari PSMS Medan melalui Otto Maniani, kembali ke Ramadhani. Lepaskan umpan ke tiang jauh, kita nantikan. Masih tepat berada di pelukan Hoirul Huda. Gagal lagi serangan dari PSMS Medan. Marcio Souza. Serangan Charlie Susati. Masih terlalu keras bola. Charlie Susati tertinggal 1 langkah. Usaha kita lihat Charlie Susati. Terjatuh Susati di kotak penalti PSMS Medan. Usaha mencari perhatian wasit untuk penalti. Hampir 1 gol PSMS Medan pada babak pertama tadi. Dan inilah babak kedua Persela Lamongan melawan PSMS Medan. Kita menantikan apakah dengan keunggulan jumlah pemain, anak Medan bisa memaksimalkan kesempatan ini di sepanjang babak kedua. Serangan langsung dilakukan oleh Persela Lamongan. Terjatuh. Kita lihat di kotak penalti PSMS Medan. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan setelah Zainal Arifin terjatuh. Dalam gerak lambat kita lihat, ya, sebuah pelanggaran terjadi terhadap Zainal Arifin. Nyaris saja begitu merepotkan barisan pertahanan PSMS Medan. Zainal Arifin, pencipta gol, salah seorang pencipta gol di babak pertama bagi Persela Lamongan tadi, hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti PSMS Medan. Dihadapi oleh 2 pemain, Marcio Souza dan juga Alex Robinson. Kita nantikan siapakah yang akan mengeksekusi bola mati kali ini. Apakah Marcio Souza ataupun Alex Robinson? Yang jelas tidak mungkin kedua-duanya. Marcio Souza, sayang sekali kosong, tidak ada satupun rekan di situ. Ya, salah pengertian kita lihat, padahal posisi pertahanan pemain-pemain PSMS cukup terbuka. Hampir semua pemain menyerang Persela berada di luar garis yang diumpan oleh Marcio Souza. Sayang sekali. Oh. Esteban Guillen ke depan, berusaha dikejar oleh Otto Maniani. Masih Otto, ditutup oleh Tommy Rifka, berhasil terlepas. Kita lihat Octavianus Maniani. Saya pikir ini adalah sebuah keputusan yang egosentris dari Otto Maniani. Kita lihat bagaimana Otto bisa melewati satu nama tadi. Kalau saja sedikit bisa mengantongi sikap egonya, memberikan umpan tarik, kita melihat
ada 3 nama rekannya berada di depan gawang Khairul Huda. Dan pergantian pemain dilakukan oleh Persela Lamongan. Masuk Amza Reza menggantikan Carlos Raul Susati. Mitra sepak bola, bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Jarum ISL sore ini, kami informasikan bahwa Persela Lamongan bermain dengan 10 orang melawan PSMS Medan setelah IGD Sukadana mendapatkan kartu merah pada menit ke-30 di babak pertama tadi. Leo Zada, masih Zada, jadi salah pengertian Zada. Dan juga Ruben Sanadi, Edi Sibung, begitu disibukkan oleh gerangan Persela Lamongan, Tommy Rifka. Alex Robinson dikawal dengan ketat oleh Edi Sibung. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan setelah Alex Robinson dijatuhkan oleh si Edi Sibung. Fabiano Beltrame berpindah ke sisi sebelah kanan. Masih ada Pinto di situ. Ramadhani kali ini kembali ke Moro Pinto. Oh, Otto Maniani. Dibuang saja oleh FX Yanuar. Alvan Lubis pendek berpindah ke kanan. Edi Sibung yang 7. Otto Maniani. Masih Octavianus Maniani, Leo Zada. Jatuh, kita lihat Otto Maniani. Bukan pelanggaran. Marcio Sousa juga terjatuh. Ya, kita lihat bagaimana wasit tadi memberikan pelanggaran ketika Mauro Pinto dinilai sengaja menghentikan Marcio Souza. Terus berusaha kita lihat Otto Maniani. Masih bisa diselamatkan oleh Alex Robinson. Kembali pelanggaran dilakukan terhadap Zainal Arifin. Ya, kartu kuning kita lihat yang ketiga yang beredar dalam partai ini untuk Mauro Pinto. Untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Zainal Arifin. Kartu kuning bagi Mauro Pinto. Masih terus berusaha, kita lihat Zainal Arifin kembali menghasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Tampaknya akan dieksekusi oleh Agustiar Batubara. Ya, sang spesialis untuk bola-bola mati, Agustiar Ucok Batubara. Agustiar Batubara jauh ke depan gawang, masih diselamatkan oleh Zada. Kita melihat masih belum ada perubahan yang lumayan signifikan dalam skuad PSMS Medan ketika mereka secara komposisi pemain lebih unggul dibandingkan dengan tuan rumah Persela Lamongan. Masih gagal Edi Sibung, lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Leo Zada yang dituju, kembali ke Edi Sibung. Lebar ke kanan, masih ada Ruben Sanadi di situ. Terus berusaha kita lihat Ruben Sanadi, pendek saja ke Otto Maniani. Bukan pelanggaran, ya. Kita melihat bagaimana pelanggaran ataupun offside tampaknya Otto Maniani. Ya, offside. Ya, perlu dicermati bagaimana usaha yang lumayan bagus. Kita lihat tadi bagaimana Ruben melakukan sebuah penetrasi solo lagi. Tapi Ruben
terupasnya tadi untuk Otto terperangkap offside. Ada perganti kita lihat, Bung Oman. Ya, gantian pemain kembali dilakukan oleh PSMS Medan. Baru saja kita lihat masuk Rahmat Afandi menggantikan Ruben Sanadi. Ya, saya melihat bagaimana Rudi dengan menyuntikkan Rahmat Afandi jelas lebih mempertajam bagaimana lini depan mereka. Kita tahu Afandi lebih attacking, lebih menyerang, lebih punya nafas menyerang dibandingkan dengan Ruben. Terjatuh Amza Reza, pemain yang juga tadi masuk menggantikan Charlie Susati. Tampaknya sliding tackling dari Leo Zada terhadap Amza Reza. Sekalipun kaki Zada juga mengenai bola, Bung. Ya, Ini dia Rahmat Afandi, pemain yang baru saja masuk menggantikan Ruben Sanadi. ya, Sekaligus merupakan pergantian pemain kedua Betul. bagi PSMS Medan pada pertandingan sore ini. ya. Boleh jadi dengan kehadiran seorang Rahmat Afandi ada penajaman di lini depan Ayam Kinantan Medan. Dan Rudy William Kelces, Widodo Ceputro, Ya, murid dan guru. ya, dua pelatih beda generasi. Ya. Dua kemenangan telah dipersembahkan oleh Rudy Widodo di Jarum ISL bagi Persela Lamongan. Ya, Dan Amza Reza, kita melihat digotong. siapa yang digotong? Pemain Persela Lamongan. Dan LA Mania. Umpan ke Marcio Souza, Jimmy Suparno. Masih Marcio Souza. Dibayang-bayang oleh Aun Carbini. Kembali ke tengah, Alex Robinson. Amza Reza, placing langsung ke depan. Marcio Souza yang dituju. Terlalu deras, bola yang diberikan. Gagal dikejar oleh Marcio Souza, kapten kesebelasan Persela Lamongan. Ya, satu nama. Kita melihat Amsar yang tadi digotong keluar lapangan sudah kembali memasuki arena pertandingan. Edi Sibung, placing yang pendek. Masih gagal diraih. Kembali gagal serangan PSMS Medan. Moro Pinto, Edi Sibung kembali ke Pinto. Kali ini melebar ke kanan, namun gagal dikejar oleh Esteban Javier Gian. Ini dia Moro Pinto dan ini dia Jimmy Suparno. Pemain berusia 25 tahun. Lemparan ke dalam Tommy Rifka. Jimmy Suparno. Kembali digagalkan oleh Esteban Giren. Mario Costas, maksud kami. Tampak semakin aktif pemain-pemain PSMS menekan lini pertahanan dari Persela Lamongan dengan keunggulan jumlah pemain. Tentu saja mereka mengharapkan untuk bisa meraih poin penuh di pertandingan kali ini. Dan adalah keputusan yang tepat untuk memasukkan Rahmat Afandi, pemain dengan naluri menyerang yang punya kemampuan mencetak gol cukup baik bagi kubu PSMS. Kita menunggu apakah akan ada 5 gol lagi di babak kedua ini. Ya, Lagi-lagi offside, Bung. memang kita tahu bahwa sepanjang babak pertama 6 gol lahir, 1 dianulir. Dengan kedudukan sementara 3-2 yang mengemuka di sepanjang babak pertama. Kita belum melihat bagaimana produktivitas gol yang muncul sepanjang babak pertama. Apakah kembali bisa terulang di babak kedua ini? Zainal Arif, pemetik gol ketiga Iya. untuk Persela Lamongan. Kita melihat bagaimana jadwal yang super padat. Paling tidak tergambar dalam
awal-awal babak kedua ini bagaimana pemain sudah mulai didera kelelahan, tidak lagi konsisten dengan spirit yang mereka munculkan seperti apa yang tergambar di sepanjang babak pertama. Ottomaniani, racing kita lihat. Ramadhani lebar ke kanan, bermain-main di tengah. Kali ini Edi Sibung, masih Sibung. Avan Lubis tadi dan sebuah tendangan salto. Nyaris saja merepotkan gawang Khairul Huda si Mario Costas. Sebuah kontrol bola yang begitu baik diakhiri dengan sebuah aksi individu yang juga menawan. Ya, one to touch yang menarik kita lihat bagaimana Avan tadi memberikan bola sebatas dada dan Costas melepaskan tendangan. Tidak begitu keras tadi kita lihat. Edi Sibung. Ini dia Marcio Souza, pemain yang juga berasal dari Brazil. Telah menciptakan 16 gol bagi Persela Lamongan di jarum ISL. Leo Zada. Kembali gagal Costas. Moro Pinto ke depan. Bermain bola atas kita lihat. Kedua kesebelasan Jimmy Suparno. M. Avan Lubis. Ramadhani. Otto yang dituju namun kandas. Zainal Arifin. Cepat kita lihat Marcio Souza. Masih bisa dibayangi oleh Aun Karbini. Kembali ke Ramadhani. Mauro Pinto. Esteban Javier Guillen. Leo Zada. Tidak cermat Leo Zada. Lebih dekat ke kaki Batubara. Ottomaniani. Terjatuh kita lihat Ottomaniani, bukan pelanggaran. Ya. Masih terus PSMS Medan melakukan tekanan. Persela Lamongan melalui Leo Zada. M. Avan Lubis. Sayang sekali diakhiri oleh sebuah bola yang disodorkan tidak cermat dari M. Avan Lubis. Ya, diperlukan memang kesabaran di sini, ketenangan di sini, agar jumlah keunggulan pemain bisa jauh lebih mereka maksimalkan. Kita melihat juga bagaimana anak-anak Lamongan hanya menyisakan satu nama di depan, Marcio Souza, dengan lebih banyak menumpuk pemain di lini kedua untuk mensiasati kekurangan jumlah pemain. Ya praktis kita lihat pemain Persela bermain lebih tertutup, apalagi dengan keunggulan 1 gol, 3-2. Mereka memilih untuk menumpuk pemainnya di lini kedua dan ketiga, sehingga menyulitkan pemain-pemain PSMS untuk bisa mencetak gol. Namun seperti di akhir-akhir babak pertama tadi kita lihat pemain-pemain PSMS cukup rajin untuk terus membuka ruang, memaksa pemain Persela untuk berlari. Dan pergantian pemain kedua dilakukan oleh Persela Lamongan. Bersiap-siap masuk Charles Putirai menggantikan pencetak gol ketiga bagi Persela Lamongan di babak pertama, Zainal Arifin. Ya, Charles memang lebih speedy dengan karakter bertahan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Zainal Arifin. Boleh jadi ini juga satu siasat jitu dari Widodo untuk mempertahankan keunggulan sementara 3-2 yang mereka miliki saat ini. Ini dia pemain yang baru saja masuk, bersiap-siap menyambut bola dari Marcio Souza. Kembali sebuah tendangan spekulasi yang sangat keras dari Jimmy Suparno, namun masih jauh dari sasaran, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2. FX Yanuar, pemain berusia 26 tahun. M. Avan Lubis.
Esteban Guillen cetak gol pertama bagi PSMS Medan. Ya, kita nantikan masih bisa diselamatkan oleh Tommy Rifka. Kembali menghasilkan tendangan pojok bagi PSMS Medan. Ya, Dan seperti biasanya, Leo Zada akan mengeksekusi bola ini. Lagi-lagi, wow! Sebuah penyelamatan gemilang dari Khairul Huda. Tepat mengarah ke pojok. Sebuah sundulan yang cukup mematikan dilepas oleh Mauro Pinto di sudut atas tiang jauh. Untung saja kiper Khairul Huda masih berada dalam posisi yang benar. Tekanan demi tekanan kita lihat. Bola masih terus berada dalam kontrol pemain-pemain PSMS. Alvan Lubis, Marcio Souza, duel 1 lawan 1 dimenangkan oleh Marcio Souza. Aun Carbini, Alvan Lubis. Alex Robinson lebih dekat ke Aun Carbini. Sebuah sliding dari Amsa Reza tadi. Leo Zada. Tempo pertandingan kembali meninggi. Masuki menit ke-65, jalannya babak kedua. Marcio Souza. Masih Souza, melepaskan umpan, berpindah ke sisi sebelah kanan, berusaha dikejar oleh Batubara. Ini dia, Agustiar Batubara, melepaskan umpan ke depan gawang. Dan kita melihat bagaimana bola atas tadi membuat kepala berbenturan antara dua pemain. Masih tergeletak di lapangan, Edi Sibung. ya cukup keras tadi bagaimana kita lihat duel di udara. Ketika sebuah bola forset. Dan juga Charles Putirai, wow. Berbenturan kita Iya. lihat. Wow. Tentu saya cukup sakit ini. Dan tentunya lebih merugikan Edi Sibung. Membentur kepala bagian belakang. Sebuah hasil yang sangat berbahaya bagi Edi Sibung. Charles Putrai sudah mampu berdiri. Rahmat Afandi. Marcio Souza. Aun Carbini. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan. Ini dia Mauro Pinto. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Charles Putirai ke Alex Robinson. Dipotong saja oleh Aun Carbini tadi. Kembali ke Mauro Pinto. Oh, Esteban Guillen turun membantu pertahanan bagi PSMS Medan. Lagi-lagi terjatuh Alex Robinson, menghasilkan kartu kuning bagi Esteban Javier Guillen. Ya, sebuah hukuman yang saya pikir pantas didapatkan Esteban Guillen. Dimana tadi usahanya cukup keras, menghentikan setengah paksa gerakan dari Alex Robinson. Marcio Souza. Souza masih jauh dari gawang Gali Sudaryono. Kita melihat dari beberapa peluang yang dipetik oleh anak-anak Lamongan lewat bola-bola mati yang terbaru yang dilepaskan oleh Marcio Souza tidak bisa atau belum mendapatkan hasil yang maksimal. Padahal kita juga tahu bagaimana anak-anak Lamongan terutama Marcio Souza memiliki kapasitas untuk mengeksekusi bola-bola mati dengan bagus.
Kembali Edi Sibung, berjibaku dia dengan Alex Robinson. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Ini dia Alex Robinson, pemain yang juga berasal dari Brasil, dan Widodo Ceputro, mantan striker andalan timnas Indonesia. Salah seorang pencetak gol yang menjadi sejarah terbaik bagi pentas Piala Asia beberapa tahun yang lalu. Ya, golnya saat itu sempat disebut sebagai the best sport moment in the world. Bahkan mengalahkan slam dunk dari Michael Jordan di hari yang sama. Esteban Guillen, tidak cermat Esteban, maksudnya ke Otto Maniani, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan, dan pergantian pemain ketiga akhirnya dilakukan oleh PSMS Medan. Bersiap-siap masuk Ikomang Adnyana menggantikan Octavianus Otto Maniani. Ya, kita melihat bagaimana Komang Adnian ya adalah gelandang dengan tipikal menyerang yang cukup bagus, dengan postur yang juga jauh lebih besar dibandingkan dengan Otto Maniani yang kelihatan kelelahan sejak kick off tadi. Semoga saja ini bisa memberikan satu nilai positif buat anak-anak Medan. Pelanggaran kita lihat, Ya. Aun Karbini. Dan kita melihat bagaimana acting Dari Marcio Souza. yang benar-benar nafas provokasinya sangat kental di sini. Kita lihat selesai acting dari Marcio Souza ketika wasit Alil Rinengo memberikan sebuah keputusan. Tentunya menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan, hanya sedikit di luar kotak penalti PSMS Medan. Dalam gerak lambat bagaimana Aun Karbini, slidingnya. Sliding yang terlambat. Iya. Bersiap-siap Fabiano Beltrame, pemain bertahan Persela yang jauh naik, membantu serangan. Tampaknya akan dieksekusi oleh Charles Putirai. Kita nantikan, mampukah Persela Lamongan menambah golnya pada menit ke-70 di babak kedua ini. Charles Putirai, pemain yang baru saja masuk di babak kedua. Charles Putirai sudah dilakukan, dan Fabiano Beltrame masih mampu ditip oleh Gali Sudaryono. Ditip dengan sangat cekatan dalam posisi yang sangat dekat, hanya berjarak sekitar 1 meter antara kedua pemain, Fabio Beltrame dan Gali Sudaryono. Masih terbaring di atas lapangan Gali Sudaryono setelah mentip bola tadi. Sebuah perebutan bola atas dengan Fabiano Beltrame. Jaga gawang yang telah kebobolan 3 gol pada babak pertama tadi. Masih sangat muda, berusia 22 tahun Gali Sudaryono saat ini. Ini dia proses bagaimana Charles Putirai memberikan bola yang begitu manis bagi Fabiano Beltrame. Penyelamatan gemilang dilakukan oleh Gali Sudaryono. Kembali peluang bagi Persela Lamongan, terlalu jauh. Umpan yang diberikan oleh Agustiar Batubara. Widodo Ceputro, pelatih yang memasuki usia yang ke-39 tahun ini. Kembali mampu dicuri Ikomang Adnyana. Kembali ke Komang Adnyana, Leo Zada mampu dicuri oleh Alex Robinson, bukan pelanggaran. Serangan balik dari Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Kembali ke Alex Robinson, dikawal dengan ketat oleh Mauro Pinto. Mauro Pinto berasal dari Brasil, usia 28 tahun. Esteban Guillen, kapten ke-11 PSMS Medan, jauh ke depan. Maksudnya ke Kostas. Berhasil. Offside tampaknya. Ini dia Mario Kostas, berasal dari Argentina, juga berusia 28 tahun.
Siap-siap Marcio Souza menerima umpan dari Fabiano Beltrame. Marcio Souza kurang cermat, bola yang diberikan oleh Marcio Souza. Kita melihat anak-anak Medan masih terkesan kurang sabar, termasuk untuk sebuah tendangan yang sangat spekulatif dari Adniana, Ikomang Adniana. Terlalu jauh dan juga sama sekali tidak terjaga tingkat akurasinya. Secara jumlah pemain, kalau saja mereka lebih tenang dalam mendesain serangan, lebih sabar dan pintar memancing keluar anak-anak Lamongan, terbuka buat mereka untuk bisa menyeimbangkan kedudukan. Cuaca yang sangat mendukung. Pertandingan sore ini sangat berbeda dengan cuaca kemarin di Stadion Brawijaya Kediri. SMS Medan masih memiliki 16 menit untuk menambah jumlah gol mereka. Dan benar seperti tadi kata Bung Hardiman, mereka harus lebih sabar untuk memainkan bola dan memaksa lawan mereka keluar dari sarangnya. Kembali terjatuh kita lihat Ya. Marcio Souza. Terlalu manja saya pikir untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Anak kesayangan mungkin di rumah. Anak bungsu tampaknya. Terjadi berhadapan, kita lihat Esteban Guillen, Marcio Souza. Tidak keras sebenarnya, justru ia yang memegang lengan dari Esteban Guillen. Ini dia kapten kesebelasan Esteban Guillen yang tampaknya agak mirip-mirip dengan Raul. Rezekinya beda. Rudy William Kelces, pelatih terakhir bagi PSMS Medan di putaran kedua Jarum Indonesia Super League, baru menderita 1 kekalahan dari PKT 1-3 pada pertandingan terakhir PSMS Medan sebelum mereka mampu memastikan lolos ke babak ke-16 besar di Piala AFC. PSMS Medan, Adniana, maksudnya ke Zada, disapu saja oleh Batubara. Mauro Pinto masih terus Persela memberikan tekanan. PSMS Medan Persela seolah mencoba untuk menerapkan bermain lebih bertahan. Ketika bola dibuang ke depan, ini praktis tidak ada lagi pemain yang di depan untuk menjaga bola, untuk mengambil bola. Edi Sibung, benturan dia dengan Marcio Souza. Kita nantikan keputusan Alil Rinengo. Ia mencabut kartu kuning bagi Edi Sibung. Kita lihat apa yang terjadi dan betapa hampir semua anak Medan bereaksi dengan keputusan kartu kuning yang dilayangkan untuk Zada. Ya, pemain PSMS harus lebih tenang karena mereka masih mempunyai waktu untuk bisa menyamakan kedudukan dengan jumlah pemain yang lebih banyak dan jumlah tekanan yang lebih banyak ke arah jantung pertahanan Persela Lamongan. Ya, Jika saja mereka termakan oleh beberapa aksi yang dilakukan oleh Marcio, ya kita lihat tadi Leonardo Zada dijatuhkan di depan kotak penalti, namun sayang sekali wasit Alil Rinengo tampaknya tidak melihat insiden tersebut sehingga ia tanpa sengaja termakan oleh provokasi yang dilakukan oleh Marcio Souza yang terjatuh dalam sebuah benturan tidak keras dan ia merasa mendapat perlakuan yang kurang adil.
Iya, kartu kuning tampaknya juga kembali diberikan kepada Gali Sudaryono. Dianggap membuang-buang waktu tampaknya Gali Sudaryono. Ya kita berharap pertandingan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus ada kekerasan di dalam lapangan karena kita menantikan pertandingan-pertandingan yang bermutu, aksi-aksi open play yang memikat seperti beberapa pertandingan di Liga Indonesia yang sering terjadi, aksi-aksi yang sangat seru. Disapu saja oleh FX Yanuar, kembali gagal serangan PSMS Medan. Lagi-lagi kita melihat tampaknya kali ini Fabiano Beltrame, pemain bertahan Persela Lamongan, masih mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya. Sedikit terkena sikutan dari Esteban Guillen. Fabiano Beltrame Rudi Kelces. Komangatnya nih, pemain yang tadi masuk pada babak kedua menggantikan Octavianus Maniani. Mauro Pinto, Alvan Lubis, lepaskan umpan lambung jauh ke depan. Yang dituju adalah Esteban Guillen. Tommy Rifka. Ini dia Esteban Guillen, mencetak gol pertama bagi PSMS Medan pada babak pertama tadi. Temparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Tommy Rifka. Alex Robinson. Cepat kita lihat Persela Lamongan. Charles Putirai, masih Putirai, pindah ke kiri, Marcio Souza, masuki kotak penalti. Wow, sebuah placing ball langsung dari Marcio Souza, terlalu lemah. Leo Zada langsung ke depan. Kita nantikan. Yang dituju adalah Rahmat Afandi. Dibiarkan saja. Saya pikir ini situasi yang membahayakan buat Persela. Zada sepak pojok. Alvan Lubis. Sebuah heading dari Mauro Pinto. Masih jauh melebar ke sisi sebelah kanan gawang Khairul Huda. 6 pemain PSMS kita lihat berkumpul di dalam kotak penalti Persela, menunjukkan keinginan mereka yang sangat besar untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Tapi mereka juga berhadapan dengan 7-8 pemain Persela yang juga numpuk di depan mulut gawang Khairul Huda. Agustiar Batubara, pemain yang juga pernah membela Delta Sidoarjo dan Gelora Dewata. Leo Zada. Mario Costas. Edi Sibung langsung melepaskan umpan ke depan. Yang dituju adalah Mario Costas, diselamatkan oleh Beltrame. Gagal mengontrol bola Edi Sibung. Sedikit berasa memang ketika PSMS Medan kehilangan seorang Eli Aeboy. Kita melihat bagaimana setup serangan mereka tidak terdesain dengan begitu bagus. Masih ada sekitar 8 menit ke depan. Kembali
disapu saja oleh Tommy Rivka, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ya sangat disayangkan 5 gol yang tercipta di babak pertama. Bentuk dari agresivitas dari kedua tim harus dijalani dengan pertandingan yang tidak lagi menganut sistem open play seperti di babak pertama tadi. Ya, ini juga potret dari bagaimana kedua tim benar-benar didera kelelahan. Kembali sebuah MO, Ahmad Afandi masih gagal. Serangan balik Marcio Souza diapit oleh 2 pemain belakang PSMS Medan. Hanya menyisakan 2 pemain di lini pertahanan. SMS tampak memforsir semua pemainnya untuk ikut menyerang. FX Yanuar terbaring. Belum jelas bagi kita apa yang terjadi terhadap pemain yang satu ini. Pemain bertahan Persela Lamongan, FX Yanuar, masih berusia 26 tahun. Mendapatkan perawatan FX Yanuar, kembali mampu bangkit melanjutkan pertandingan. Marcio Souza menciptakan 1 gol pertama bagi Persela Lamongan di babak pertama melalui titik putih. Pemain yang cukup produktif dengan 16 gol. Namun sayangnya di pertandingan kali ini kurang terlihat aksi-aksi individunya yang biasa ia pertontonkan ketika melawan banyak tim. Alvan Lubis, Leo Zada dibayang-bayangi oleh Alex Robinson. Kembali peluang bagi PSMS terbuang. Masih terus melakukan tekanan PSMS Medan. Kita nantikan sebuah penempatan bola. Wow. Timing yang sangat tepat dari Hoirul Huda. Ya, sangat tepat timing bagaimana Hoirul Huda tadi cepat menyergap bola yang dilepaskan Esteban. Ini dia. Nyaris saja gawang Lamongan dibobol kali ketiga. Memotong umpan. Sebuah keputusan yang sangat berani. Aun Karbini. Langsung ke kotak penalti Persela. Kostas ada di situ. Juga ada Zada. Kembali Alvan Lubis. Dikontrol dengan baik oleh Ramadhani. Ke Zada. Terjatuh 2 pemain. Kita nantikan keputusan Alil Rinengo. Amza Reza tampaknya. Ini dia Leo Zada dan Amza Reza. Ya, kita melihat tadi memang ada gerakan tangan kiri dari Leo Martin Zada menerpa wajah dari Amsar Reza. Kita melihat bagaimana tim medis dipersilakan wasit Alil masuk ke lapangan. Tapi apakah pelanggaran buat Medan atau buat Lamongan? Kita masih menantikan. Leonardo Martin Zada telah berusia 31 tahun. Satu nama yang cukup produktif yang dimiliki oleh PSMS. Tampak di bangku cadangan Reswandi. Ini dia Amza Reza. Pemain yang tadi masuk menggantikan Charlie Susati. Ya, pelanggaran ternyata buat anak-anak Lamongan. Ya, padahal tadi kita lihat bahwa justru Amsa Reza yang pertama kali menerjang Leo Zada. Moro Pinto nyaris saja dicuri oleh Marcio Souza. Kembali serangan dari Persela. Ramadhani dan juga Jimmy Suparno. Kita lihat Jimmy Suparno masih tampak kesakitan. Ya, berulang kali kita lihat pemain-pemain Persela lama berbaring. Apakah ini bentuk untuk mengulur-ngulur waktu?
Ingat mereka serang kekurangan jumlah pemain, namun unggul dalam hitungan skor. Ya, sebuah pelanggaran yang sebenarnya juga tidak perlu dilakukan oleh Ahmad Dhani. Mendapat satu sumpalan Amsa Reza di hidungnya pasca benturan tadi. Tendangan bebas, Charles Putirai langsung nyaris saja Alex Robinson menjangkau bola. Masih 3-2 kedudukan sementara. Kelima gol yang tercipta dalam pertandingan sore ini tercipta pada babak pertama. Kembali serangan PSMS. Melebar ke kanan. Aun Karbini tadi. Wow! Nyaris saja begitu terbuka. Peluang bagi PSMS Medan. Sayang sekali. Heading Moro Pinto masih melayang di atas Mister Gawang Khairul Huda. Dalam kerangka lambat kita lihat umpan yang sangat matang. Ya, saya pikir ini satu peluang terbaik yang dimiliki anak-anak Medan di sepanjang babak kedua ini. Pinto, sundulannya bagus tadi. Sayang. Tampak sedikit tidak percaya pemain-pemain cadangan PSMS Medan melihat bahwa Pinto kembali gagal menjeblos gawang Khairul Huda. Masih 3-2, kedudukan sementara memasuki 1 menit terakhir di waktu normal babak kedua ini. Kembali terlepas FX Yanuar. Kostas, masih Kostas, kembali ke belakang. Adnyana, Edi Sibung, melebar ke kanan. Aun Karbini, masih mengenai Tommy Rifka, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Serangan terus dilakukan oleh PSMS Medan. Aun Karbini melepaskan umpan ke depan gawang. Kita hentikan sebuah tendangan. Sayang sekali, lagi-lagi jauh dari sasaran. Komunikasi kita lihat tadi ada perebutan. Dhani. Ya, terlihat sekali pemain-pemain PSMS tampak mulai frustrasi. Praktis selama 45 menit babak kedua mereka mengontrol permainan, menguasai bola lebih banyak dari lawannya, lebih sering menekan, bahkan praktis mampu memaksa Persela Lamongan untuk terus bertahan di daerah pertahanan mereka sendiri. Namun belum juga satupun serangan yang mereka lakukan berbuah menjadi gol. Tambahan waktu tersisa 2 menit dari waktu normal di babak kedua ini. 3-2 kedudukan sementara, 3 gol tercipta bagi Persela Lamongan oleh Marcio Souza dan juga Charlie Susati. Gol ketiga diciptakan oleh Zainal Arifin pada menit ke-35. Kembali serangan Persela Lamongan. Alex Robinson, gol! Gol Alex Robinson, sebuah penetrasi yang cukup baik diakhiri dengan gol keempat bagi Persela Lamongan. 4-2, sebuah serangan balik yang sangat baik. Dan situasi seperti ini sering terjadi pada tim yang terus menekan. Hanya ada 2 pilihan. Mereka mampu mencetak gol atau justru sebaliknya, tim mereka kebobolan. Dan inilah yang terjadi pada Persela Lamongan. Alih-alih mereka mampu menyamakan kedudukan, tapi justru mereka kecolongan oleh gol keempat yang dicetak oleh Alex Robinson. Kita melihat bagaimana anak-anak Medan yang keasikan menyerang bisa menyeimbangkan kedudukan, malah dicolong dengan satu gol yang bagus dari Alex Robinson sendirian. Bola pengawalan dari Edi Sibung dan bola dikolong. Ya, betul sekali Bung. Istilah umumnya dikolongin. Gol dari Alex Robinson, gol keempat dengan jumlah pemain hanya 10 pemain sejak menit ke-30 di babak pertama. Persela Lamongan justru mampu menambah keunggulannya menjadi 4-2. Ya, satu hal yang menyamakan proses terjadinya 4 gol dari Persela Lamongan adalah miskomunikasi yang di lini belakang yang sering terjadi dari tim PSMS Medan. Kita lihat tadi Alex Robinson berlari lepas, tidak terkawal. Praktis 3 pemain memberi ruang yang sangat leluasa bagi dirinya untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Galih Sudaryono. Kembali serangan dari PSMS Medan, masih kandas. Digagalkan oleh FX Yanuar. Dan pergantian pemain ketiga atau yang terakhir bagi Persela Lamongan. Siap-siap masuk Diki Firasat menggantikan Marcio Souza.
striker diganti oleh striker yang lain. Masuki 1 menit terakhir babak kedua. Pergantian pemain masih dilakukan oleh Widodo Ceputro. Ya, pergantian yang sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan taktik mengulur waktu. Biasa dilakukan oleh sebuah tim yang sudah unggul di menit-menit akhir. Bahkan hitungan detik mereka justru bisa mengganti 2 pemain. Hamzah Reza. Dan akhirnya wasit Halil Rinenggo